Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, kehadiran Putramu di tengah-tengah kami selalu membawa berkat yang melimpah. Semoga kami semakin mengagumi dan mengimani Putramu serta dengan rela hati menjadi utusannya untuk membangun gereja. Demi semakin tegaknya kerajaan-Mu di dunia ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengar pada hari ini, berisi jawaban teologis atas pertanyaan Nikodemus, bagaimana kita dapat memperoleh hidup yang kekal. Jawabannya adalah percaya kepada Yesus Anak Tunggal Allah, sebagaimana yang ditegaskan oleh Yesus sendiri dalam sabdanya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bagi Yesus, memperoleh hidup yang kekal bukan semata kerinduan jiwa setiap manusia, melainkan juga merupakan kehendak Allah sendiri atas manusia ciptaannya. Allah begitu mengasihi setiap orang, dan Ia mengkehendaki setiap orang beroleh hidup yang kekal. Kehendak Allah untuk menyelamatkan manusia membuat Allah rela mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Karena Yesus datang untuk menyelamatkan dunia dan manusia, maka setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal. Kepercayaan itu memberikan hidup baru dan terang kepada manusia. Sebaliknya, barang siapa menutup mata terhadap kasih Allah, berbuat yang jahat, membenci terang, dan tidak datang kepada terang itu, ia sesungguhnya sedang mendatangkan hukuman atas dirinya. Untuk memperoleh hidup yang kekal, jalan satu-satunya adalah iman. Iman bukanlah percaya atau mengikatkan diri pada ajaran yang abstrak, tetapi percaya kepada pribadi Yesus dan karya-karyanya. Iman bukanlah kesetujuan intelektual terhadap doktrin, melainkan penyerahan diri secara total dan keterbukaan terhadap Yesus. Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa iman adalah syarat untuk memperoleh keselamatan. Karena itu, kita hendaknya sadar bahwa iman pertama-tama percaya pada kehendak Allah dan melakukan kasih serta kebaikan dalam peziarahan hidup kita, maka dengan demikian kita pun turut ambil bagian dalam karya kasih Allah dalam diri Yesus Kristus.
Maka saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, semoga kita tidak menyia-nyiakan kasih dan kehendak Allah bagi kita dengan terus membuka mata terhadap kasih itu yang terwujud dalam setiap pengalaman dan peristiwa hidup kita. Berjuang untuk melakukan yang benar, tidak henti-hentinya datang kepada Yesus, Sang Terang Sejati. Tuhan telah memberi kita putra tunggalnya supaya kita percaya kepadanya, beroleh berkat dan hidup yang kekal. Ya Allah Bapa kami, Engkau telah menunjukkan betapa besar kasih-Mu kepada manusia. Engkau mengutus Yesus Putramu untuk menyelamatkan kami. Maka kami mohon semoga kami membuka mata dan hati kami, sehingga kami juga mampu melihat sesama yang membutuhkan kesembuhan, seperti yang kami harapkan daripada-Mu. Doa syukur ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kevikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kevikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus.